Masih bersama saya, Bimbel Matematika Channel. Halo adik-adik pelajar, apa kabar kalian? Saya berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk menyaksikan video ini. Baik adik-adik, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan materi lingkaran sebelumnya. Dalam video ini akan diperdalam pemahaman tentang lingkaran dengan mengerjakan soal-soal tentang bagaimana mencari keliling dan luas lingkaran, bagaimana mencari panjang busur dan luas juring lingkaran, dan lain sebagainya. Terima kasih buat adik-adik yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih buat yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya adik-adik, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baik adik-adik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1, luas bangun datar pada gambar berikut adalah, nah ini adik-adik gambar apa ini sekarang? Nah ini adalah gambar seperempat lingkaran dengan jari-jari 12 cm. Kenapa ini jari-jari? Nah jari-jari kan definisinya sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya, yaitu panjang garis dari lengkung sampai titik pusat lingkaran. Nah ini titik pusatnya di sini, ini lengkung lingkarannya sebelah luar di sini, panjangnya 12. Nah jadi ini merupakan jari-jari. Nah kemudian ini adalah hanya merupakan sebagian dari satu lingkaran yang utuh. Nah jadi ini berapa bagian? Supaya terbentuk satu buah lingkaran yang utuh, bentuk gambar seperti ini harus ada berapa? Nah, jadi harus ada 4 adik-adik ya. Di kiri nanti baru di atas ada 2. Jadi gambar ini hanya merupakan satu bagian dari 4 bagian. Atau satu bagian dari satu lingkaran yang utuh. Nah, jadi bangun datar tersebut adalah seperempat lingkaran. Sehingga luasnya juga hanya merupakan seperempat luas lingkaran. Nah, luas lingkaran kita ketahui rumusnya adalah pi r kuadrat, atau luas sama dengan seperempat kali pi kali d kuadrat. Karena hanya seperempat luasnya, maka luas lingkaran ini kita kali seperempat. Sehingga L sama dengan seperempat kali pi kali r kuadrat. Seperempat kali pi, pi-nya 3,14, r-nya 12, berarti kali 12 kali 12. Kemudian 12 bagi 4 hasilnya 3. Nah, tinggal kita mengalihkan angka yang tersisa 3 kali 3,14 kali 12 yang sama dengan 113,04 cm bujur sangkar. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, 113,04 cm bujur sangkar. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. Luas lingkaran yang memiliki panjang diameter 40 desimeter adalah, nah adik-adik bagaimana cara mengerjakan soal ini? Nah masih sama seperti soal nomor 1, luas lingkaran itu adalah L sama dengan pi r kuadrat atau L sama dengan seperempat pi kali d kuadrat. Nah karena dari soal ini yang diberitahu diameter, maka kita pergunakan yang ini, seperempat pi d kuadrat. Sehingga luas sama dengan seperempat pi d kuadrat sama dengan seperempat kali pi-nya 3,14, diameternya 40 desimeter kali 40 desimeter. Kemudian kita sederhanakan 40 dengan 4 dibagi hasilnya 10. Nah tinggal 3,14 kali 40 kali 10. Nah ini hasil perkaliannya adalah 1256 desimeter kuadrat. Nah jadi jawaban yang tepat adalah C, 1256 desimeter kuadrat. Kita lanjutkan soal nomor 3. Keliling lingkaran yang panjang jari-jarinya 14 cm adalah, nah ini kita mau mencari keliling lingkaran
dengan panjang jari-jari 14 cm. Rumus keliling adalah 2πr atau pi kali d. Nah, kita ambil yang K sama dengan 2πr, karena yang diketahui dari soal adalah jari-jari, yaitu 14 cm. Nah, 14 adalah kelipatan dari 7, sehingga harga pi yang kita pakai 22/7. Nah, jadinya 2 kali 22/7 kali R-nya 14. Kemudian kita bagi 14 bagi 7 dapat 2. Hasilnya adalah 2 kali 22 kali 2 sama dengan 88 cm. Nah, jadi jawabannya adalah B, 88 cm. Kita lanjutkan soal nomor 4. Sebuah poster berbentuk lingkaran memiliki diameter 26 cm. Keliling poster tersebut adalah, nah ini kita mau mencari keliling lingkaran yang diberitahu diameternya 26 cm. Rumusnya keliling adalah sama dengan 2πr atau keliling sama dengan pi kali d. Nah, adik-adik, kita pergunakan K sama dengan pi kali d, karena yang diketahui dari soal adalah diameter. Nah, selanjutnya harga pi kita ambil 3,14. Kenapa? Karena diameternya bukan kelipatan 7. Nah, jadi K sama dengan 3,14 kali diameter, diameternya 26 cm. Nah, hasil perkaliannya adalah 81,64 cm. Nah, adik-adik, jadi jawaban yang tepat adalah D, 81,64 cm. Kita lanjutkan soal nomor 5. Luas juring suatu lingkaran yang memiliki sudut 120 derajat adalah 602,88 cm bujur sangkar. Jika V sama dengan 3,14, panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah, nah baik adik-adik, nah ini kita mau mencari panjang jari-jari lingkaran, tetapi yang diketahui adalah luas juring. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Nah, luas juring adalah sudut juring dibagi 360 derajat kali luas lingkaran. Nah, luas juring diketahui 602,88 sama dengan sudut pusat juring 120 derajat per sudut satu lingkaran penuh 360 derajat kali luas lingkaran. Nah, ini kita simbolkan L lingkaran, artinya luas lingkaran. Kemudian kita sederhanakan, 120 per 360 itu sama dengan 1/3, sama-sama kita bagi 120, kemudian kita kalikan dengan luas lingkaran. Nah, kemudian perkaliannya kita sederhanakan, ini adalah perkalian silang, kita kalikan 602,88 kali 3 sama dengan luas lingkaran, atau luas lingkaran sama dengan 602,88 kali 3. Nah, hasilnya adalah 1808,64. Nah, kemudian keliling lingkaran atau luas lingkaran adalah pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Nah, luas lingkaran adalah 1/4 pi d kuadrat atau pi r kuadrat. Nah, luas lingkarannya sudah diketahui 1808,64. Nah, kita masukkan harga-harganya, ya L sama dengan pi r kuadrat, kita masukkan L-nya tadi, luasnya 1808,64 sama dengan V. V-nya diketahui dari soal, harganya 3,14 kali R kuadrat. Nah, kemudian ini kita sederhanakan, R kuadrat sama dengan, ya, R kuadrat sama dengan, yang ini kita bagi terhadap ini, 1808,64 bagi 3,14. Kemudian kita dapatkan R kuadrat itu sama dengan 576. Sehingga R sama dengan adalah akar 576. Nah, akar 576 adalah 24 cm. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D, 24 cm. Kita lanjutkan adik-adik soal yang ke-6. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah, nah jadi kalau kita perhatikan ini, yang diarsir yang berwarna coklat ini, nah ini merupakan luas juring. Luas juring dengan sudut pusatnya 60 derajat,
dan panjang jari-jari lingkarannya 6 cm. Nah, jadi daerah yang diarsir merupakan juring, sudut pusatnya 60 derajat. Nah, luas juring adalah rumusnya seperti berikut. Luas AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali luas lingkaran. Nah, kemudian kita masukkan harga-harganya tadi. Nah, ini kita pindahkan kemari. Luas AOB sama dengan sudut pusat AOB 60 derajat per 360 derajat. Harga Pi-nya 3,14, jari-jarinya 6 dan 6. Nah, kemudian 6 kali 60, 360, saling membagi, hasilnya 1 ya adik-adik ya. 6 kali 60, 360, 360 bagi 360, 1. Nah, tinggal mencari hasil perkalian 3,14 kali 6 cm bujur sangkar, hasilnya adalah 18,84 cm bujur sangkar. Nah, jadi jawabannya adalah B, 18,84 cm bujur sangkar. Kita lanjutkan soal nomor 7. Titik yang terletak tepat di tengah lingkaran disebut, nah ini misalkan lingkaran, titik yang tepat terletak di tengah disebut titik apa adik-adik? Titik pusat ya, titik pusat. Nah, jadi jawabannya apa adik-adik? Nah, jawabannya adalah C, titik pusat. Kita lanjutkan soal nomor 8. Sebuah jam dinding berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 cm. Keliling jam dinding tersebut adalah, nah ini jam dinding berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 cm. Nah, rumus keliling adalah 2πr atau Pi kali D. Nah, kita pergunakan K sama dengan Pi kali D karena dari soal diketahui diameter. K sama dengan 22/7. Kenapa kita pakai 22/7? Karena diameternya adalah kelipatan 7 kali 28. Nah, sehingga bisa kita sederhanakan 28 bagi 7 dapat 4. Nah, jadi kelilingnya adalah 22 kali 4 sama dengan 88 cm. Nah, jadi jawabannya adalah C, 88 cm. Kita lanjutkan soal nomor 9. Luas tengah lingkaran adalah 1925 cm bujur sangkar. Keliling setengah lingkaran tersebut jika Pi sama dengan 22/7 adalah, nah baik adik-adik, kita diperintahkan untuk mencari keliling setengah lingkaran. Nah, tetapi harga jari-jarinya ataupun diameternya belum kita ketahui. Nah, itu bisa kita cari dari luas tengah lingkaran ini tadi. Nah, bagaimana caranya? Mari kita kerjakan. Perhatikan ya adik-adik, langkah demi langkah. Nah, ini kita gambarkan dulu sebuah lingkaran ya, setengah lingkaran yang berpusat di O dengan panjang diameter D. Nah, kita ketahui luas lingkaran, luas tengah lingkaran ini adalah πr² per 2. Kenapa kita bagi 2? Karena hanya setengah. 1/2. Kemudian kita sederhanakan perkalian silang 2 kali L ya. 2 kali L, 2L sama dengan πr². Nah, 2 kali luasnya diketahui tadi 1925 sama dengan Pi-nya 22/7 kali R². Nah, perkalian ini kita sederhanakan, R² sama dengan 2 kali 1925 kali 7. Ya, kita kalikan penyebutnya ini dengan yang ruas sebelah kiri. Kemudian kita bagi dengan 22. Nah, jadi hasil pembagian ini adalah 1225. Nah, ingat adik-adik, R² sama dengan 1225, berarti R sama dengan akar 1225. Akar 1225 adalah 35. Nah, jadi kalau jari-jarinya 35, berarti diameternya berapa adik-adik? Kalau jari-jarinya 35, diameternya berarti 70 cm. Nah, kemudian keliling sama dengan Pi kali D per 2. Nah, jadi kelilingnya itu, keliling setengah lingkaran adalah yang ini adik-adik, yang ini. Nah, ini adalah lengkung setengah lingkaran. Makanya kita buat rumusnya PD per 2. Kita bagi 2. Lalu ditambah jari-jari, tambah jari-jari. R
tambah R. Itulah yang ini, R tambah R. Lalu kita masukkan harga-harganya. Pi-nya 22/7, diameternya 70, karena jari-jarinya 35, diameternya 70, lalu dibagi 2, karena per 2. Ditambah 35, ditambah 35. Lalu kita sederhanakan, 22 bagi 2 dapat 11, 70 bagi 7 dapat 10, lalu kita kalikan hasilnya, yaitu 11 kali 10 tambah 35 tambah 35. 11 kali 10, 110, 35 tambah 35 dapat 70, 110 tambah 70 dapat 180 cm. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah D, 180 cm. Kita lanjutkan soal nomor 10. Keliling bangun datar pada gambar berikut adalah, nah ini adik-adik adalah keliling setengah lingkaran, masih sama atau mirip dengan soal yang nomor 9 tadi, keliling setengah lingkaran. Nah, bagaimana caranya mencari kelilingnya? Perhatikan. Nah, ini adalah keliling setengah lingkaran, hanya setengah dari sisi lengkung lingkaran, berarti pi kali D per 2. Kalau utuh, pi kali D. Karena setengah, kita bagi 2. Lalu ditambahkan dengan R yang ini, lalu ditambah R. Nah, jadinya hasilnya adalah 22/7 kali D-nya diameternya adalah 35 dari soal ini. 35 per 2. Tambah jari-jari, tambah jari-jari. Nah, ini 35 bagi 7 dapat 5. 22 bagi 2 dapat 11. Lalu ditambah dengan jari-jari. Kalau diameternya 35, berarti jari-jarinya 35 per 2 dapat 17,5 tambah 17,5. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 11 kali 5 tambah 35. 17,5 tambah 17,5 adalah 35. Sama dengan 11 kali 5, 55. 55 tambah 35 sama dengan 90 cm. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, 90 cm. Kita lanjutkan nomor 11. Keliling lingkaran pada gambar berikut adalah, nah adik-adik coba dilihat gambar ini gambar apa? Nah, jadi kalau kita lihat dengan detail, ini adalah gambar lingkaran, di mana lingkarannya hanya 3/4 bagian. Nah, yang ditanya berapa keliling lingkaran? Nah, mari kita kerjakan. Nah, definisi daripada keliling adalah garis yang membatasi suatu daerah sehingga daerah tersebut menjadi tertutup. Nah, jadi kalau kita lihat daerah yang hijau ini sudah tertutup, yang dibatasi oleh garis lengkung lingkaran dan 2 buah garis lurus yang merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, jadi keliling lingkarannya adalah seperti berikut. Daerah yang diarsir merupakan 3/4 bagian dari lingkaran. Nah, sehingga kelilingnya adalah 3/4 kali. Nah, keliling lingkaran rumusnya kita pergunakan yang 2πr. Nah, lalu ditambah 2 buah jari-jari ini, yaitu R tambah R. Nah, mari kita masukkan angka-angkanya, apa yang diketahui, 3/4 kali 2 kali. Pi-nya kita pergunakan 3,14, karena jari-jarinya 5 cm bukan kelipatan 7. Dikali R, R-nya 5 cm, lalu kita tambahkan dengan R tambah R, yaitu 2 buah garis lurus yang ini. R tambah R, 5 tambah 5. Nah, lalu kita sederhanakan, 3/4 kali 2 kali 3,14 kali 5, itu hasilnya adalah 23,55. Lalu ditambahkan dengan 5 tambah 5, 10. Nah, jadi keliling totalnya itu adalah 33,55 cm. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A, 33,55 cm. Kita lanjutkan soal nomor 12. Luas daerah yang berwarna kuning pada gambar berikut adalah,
Nah, ini adik-adik ada 3 buah lingkaran. Lingkaran besarnya, kemudian ada 2 lingkaran kecil. Nah, bagaimana kita menentukan luas arsir yang berwarna kuning? Nah, caranya gampang ya adik-adik ya. Nah, kita lihat dulu lingkaran kecil R disimbolkan dengan RK, artinya jari-jari lingkaran kecil 21 cm. Nah, ini adik-adik ya. Inilah jari-jari lingkaran kecil. Nah, berarti kalau jari-jari lingkaran besarnya berapa? Nah, di sini titik pusatnya lingkaran besar ini. Nah, berarti diameter lingkaran kecil merupakan jari-jari lingkaran besar. Nah, sehingga jari-jari lingkaran besar adalah 21 tambah 21 sama dengan 42 cm. Nah, lalu kita hitung rumus luas lingkaran. Ya, untuk menghitungnya kita harus paham luas lingkaran. Nah, luas lingkaran adalah ada 2 cara, yaitu pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Yang manapun kita pergunakan boleh-boleh saja. Nah, kita cari dulu luas lingkaran yang besar. Nah, lingkaran yang besar ini tadi jari-jarinya 42. Nah, jadi luas lingkaran besar LB sama dengan pi r kuadrat. 22/7, R-nya tadi 42 kali 42. Nah, 42 bagi 7 dapat 6, sehingga hasil perkaliannya adalah 22 kali 42 kali 6. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya 5.544 cm bujur sangkar. Kemudian kita cari luas lingkaran kecil dengan jari-jari 21 cm. Berarti 22/7 kali 21 kali 21. Nah, 21 bagi 7 dapat 3, tinggallah 22 kali 21 kali 3 sama dengan 1386 cm kuadrat. Karena lingkaran kecil ada 2, maka perlu kita kalikan 2. Sehingga luas lingkaran kecil adalah 1386 kali 2 sama dengan 2772 cm bujur sangkar. Nah, jadi luas arsir atau luas yang berwarna kuning adalah luas lingkaran besar kurang 2 kali luas lingkaran kecil. Nah, luas lingkaran besar tadi 5.544 dikurang 2 kali luas lingkaran kecil 2772, hasilnya adalah 2772 cm bujur sangkar. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, 2772 cm bujur sangkar. Nah, baik adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita, dan saya ucapkan selamat belajar buat adik-adik. Demikian adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat meningkatkan prestasi belajarmu di sekolah. Jika sekiranya adik-adik ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon adik-adik cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya adik-adik, video ini mohon di-like, share, dan di-subscribe. Akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.